Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan selamat malam. Salam saudara, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita kali ini diambil dari kitab Roma 7 ayat 15 sampai dengan ayat 25 bagian A. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, jikalau saat ini kami boleh bersekutu. Dan sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu, dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan Roh Kudus kiranya bekerja atas kami, memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu, terlebih untuk dapat melakukannya. Berkati hamba-Mu yang saat ini Kau pakai untuk menyampaikan uraian firman-Mu. Biarlah hamba-Mu bisa berbicara seturut dengan kehendak-Mu semata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada saat ini dari Roma 7 ayat 15 sampai dengan ayat 25 bagian A. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang menerima, terlebih melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, tema kita yang sudah ditentukan oleh gereja untuk ibadah pada saat ini
yaitu mampu berbuat baik karena Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jatuhnya manusia ke dalam dosa mengakibatkan manusia cenderung berbuat dosa. Bahkan begitu kuatnya dosa menguasai kehidupan manusia, sehingga tidak ada yang tidak berbuat dosa. Semua orang tanpa terkecuali adalah orang berdosa. Dalam Roma 3 ayat 10 dan 12 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun. Artinya, setiap langkah hidup manusia selalu diwarnai dengan kekilafan, selalu diwarnai dengan kesalahan, dan dosa itulah yang menuntun manusia kepada maut dan kebinasaan kekal. Karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23 disebutkan. Saudara-saudara, setiap hari kita berperang antara keinginan daging dan roh. Setiap hari juga kita selalu diperhadapkan pada pergumulan melawan dosa. Dan seringkali kita tidak berdaya menghadapinya. Ada tekanan yang besar pada perjalanan hidup kita setiap hari, bahkan setiap saat. Sering terjadi konflik batin antara kehendak dosa dan kehendak Allah. Inilah peperangan dalam diri manusia. Rasul Paulus juga masih merasakan betapa besarnya dan beratnya pertentangan itu dalam hidupnya. Di dalam ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Namun demikian, saudara, Rasul Paulus bersyukur kepada Allah bahwa oleh Yesus Kristus bisa terlepas dari maut dan beroleh kasih karunia, yaitu kasih karunia keselamatan. Inilah sebenarnya yang memenangkan Paulus untuk bisa berbuat baik karena hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga menyadarkan kita bagaimana kita bisa terlepas dari dosa yang membelenggu hidup kita. Dengan kekuatan kita, pasti kita tidak akan mampu untuk melawannya. Satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan melepaskan kita dari dosa adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sebenarnya ketika kita hidup di luar Kristus, kita sebagai orang-orang yang dikategorikan sebagai orang celaka. Dan itu dirasakan oleh Rasul Paulus ketika dia belum menerima Yesus. Sebetulnya ketika dia
belum menerima Yesus itulah dikatakan sebagai sosok orang yang celaka. Namun di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus dengan yakin, dengan beriman yang penuh bahwa Yesus Kristus itulah yang bisa mengangkat dari manusia yang celaka. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan sebagai hamba kebenaran. Karena itu dalam Roma 6 ayat 19 bagian B dikatakan, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi ini jelas sekali bahwa kita tidak bisa dengan kekuatan kita, dengan kepandaian dan sebagainya, kita bisa melawan akan kekuatan dosa. Tetapi kita harus menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kebenaran yang memampukan kita untuk hidup dalam pengudusan. Saudara-saudara, kini tidak lagi jalan lain yang bisa membawa kita kepada jalan yang baik, jalan yang benar, kecuali kita harus terus-menerus melekat pada diri dan pribadi Yesus Kristus, serta mensyukuri karya penebusan Kristus. Hanya di dalam Kristus kita dapat berjalan di dalam kebenaran, yaitu mampu berbuat baik. Tentu kita tahu tentang firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita pun bisa hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang memampukan kita bisa hidup berbuat baik. Oleh sebab itu, matikanlah kuasa kedagingan atau kuasa dosa dalam hidup kita, dan bukalah hidup kita untuk terus dikuasai oleh Roh, supaya hidup kita mengalami kemenangan setiap hari, setiap saat ketika kita berperang. Peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Kita sudah diperbarui. Oleh sebab itu kita harus melupakan masa lalu yang dikendalikan oleh kuasa dosa. Dan jalanilah hari-hari yang ada di depan kita bersama dengan Yesus Kristus dalam pikiran dan hati kita. Memang saudara, berbuat baik karena Kristus di dalam 1 Petrus 2 ayat 20b dikatakan bisa mendatangkan penderitaan. Jadi saudara, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan bisa mendatangkan penderitaan. Kalau kita hidup di sekitar orang-orang yang masih dikuasai oleh kedagingan, dikuasai oleh dosa. Namun saudara, sekalipun menderita karena berbuat baik di dalam Kristus, tetapi ada jaminan, yaitu di mana kita akan dilepaskan dari penderitaan. Kita akan dibebaskan dari penderitaan, yaitu diganti dengan sukacita. Jadi saudara, kalau saat ini kita menerima firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita seringkali berperang, perang antara daging dan roh,
Namun saudara, kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita akan diberi kemenangan. Dan kemenangan itu akan membawa kita hidup di dalam kebenaran yang pasti membuahkan buah-buah kebaikan. Kebaikan untuk sesama. Lebih-lebih kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbahagialah saudara yang saat ini sudah percaya kepada Kristus, sekalipun di dalam kehidupan berbuat baik mungkin kita menderita karena Kristus. Namun sekali lagi, Kristus akan mengganti dengan sukacita. Dan sukacita itu adalah sukacita yang kekal, tiada batasnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berfirman kepada kami, sekalipun firman-Mu sedikit dan singkat, boleh mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami ini sebenarnya adalah dalam peperangan antara kedagingan, dosa, melawan keinginan roh, dan kedua-duanya sangat kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sendiri yang menolong dan memberkati kami untuk senantiasa hidup di dalam roh, hidup dalam kemenangan melawan dosa, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran, kami boleh menjalani hidup dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.